Halo semuanya, saya Wide. Saya bukan anak pejabat, saya hanya pemuda yang makan nasi. Anda juga makan nasi. Maka dari itu, di video ini saya akan menyampaikan opini yang saya miliki mengenai manusia yang tidak realistis. Dan tentu saya juga akan memberikan solusi bagaimana cara menjadi manusia yang realistis. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan dulu. Kita sedikit mengingat dan memahami apa itu manusia yang tidak realistis. Mungkin beberapa dari kalian langsung connect. Manusia yang tidak realistis itu di mana seseorang yang berpenampilan tidak apa adanya. Contoh misalkan kalian punya tetangga, dia itu nggak punya mobil dan dia itu nggak kerja, tapi di sosial media dia seakan-akan punya mobil, terus pekerjaannya dia layak dan bermacam-macam lah. Jadi kehidupan nyata dan di sosial medianya itu tidak sesuai. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau manusia yang realistis itu manusia yang berpenampilan apa adanya. Jadi apa yang dimiliki ya itu dipakai gitu, simpelnya. Jadi saya rasa kalian semua udah tahu. Nah, jadi di sini saya akan lebih fokus ke pembahasan bagaimana cara menjadi manusia realistis, karena menjadi manusia yang tidak realistis itu sangatlah gampang, semua orang bisa. Hal pertama yang harus kalian lakukan itu sangatlah mudah. Misal, langsung saja saya berikan satu contoh. Ketika kalian lagi di kelas, ada guru, dosen, maupun kalian lagi di seminar, ada mentor, di mana pada momen itu mereka lagi menjelaskan dan ada beberapa hal ataupun beberapa kata-kata yang tidak kalian ketahui atau kalian pahami, kalian bisa catat. Nanti di akhir sesi pembahasan materi, ada sesi tanya jawab. Silahkan kalian tanyakan apapun pertanyaan kalian. Jadi hal pertama yang harus kalian singkirkan, artinya kita singkirkan dulu, yaitu gengsi atau ego kita. Jadi ketika kita sudah menyingkirkan hal tersebut, jadi tetap tuh kita nggak hilangin egonya, tetap dipakai, tapi disingkirin dulu pas momen kita bertanya. Nah, jadi kadang kalau kita mau bertanya itu kan gengsi dong. Masa saya nanya sih? Ada banyak orang, nanti kelihatan saya bodoh. Nah, jadi gengsi yang saya maksud itu kita harus kesampingkan dulu. Oke? Jadi tanyakan misalkan apa pertanyaannya. Kalau memang kalian nggak ngerti kenapa kelinci itu makan wortel, ya silahkan kalian tanyakan kenapa kelinci makan wortel. Nah, ketika dijelaskan, kalian dengarkan dengan baik. Ketika kalian sudah mendapatkan jawaban, kalian jangan puas. Jangan langsung menerima jawaban itu. Jadi setelah acara itu selesai mungkin, ataupun setelah perkuliahan ataupun kelas kalian selesai, sampai di rumah kalian bisa cek di, ya sekarang kan gampangnya itu cek di Google. Nah, kalian bisa cek di Google ataupun chat GPT. Jadi penjelasan tentang wortel. Nah, jadi itu muncul tuh banyak tuh. Kan udah banyak tuh, oh khasiat wortel apa. Nah, kalian bisa juga lagi mendalami itu. Nah, ketika kalian sudah mendalami dan kalian mendapatkan informasi yang lebih, nah di situ pemahaman kalian bertambah. Jadi secara tidak langsung otak kalian itu semakin realistis. Nah, caranya tuh cukup simpel. Jadi kalau kalian mau jadi manusia yang realistis, kalian harus ubah cara pikir kalian. Otak kalian harus dirubah. Nah, caranya kayak tadi, itu cara yang simpel. Nah, ketika kalian sudah menerapkan hal tersebut, jadi kalian harus terus ulangi, terapkan. Ketika ada sesuatu yang kalian tidak ketahui, langsung kalian tanyakan, catat dan tanyakan. Oke, next ke step langkah kedua untuk mendalami bagaimana agar kalian lebih realistis lagi. Nah, ketika kalian sudah
memahami dan mulai mengesampingkan ego, tentu kalian juga harus bisa yang namanya menerima masukan. Jadi ketika ada orang yang memberikan pemahaman baru atau memberikan informasi baru, dan tentu informasi tersebut kalian tidak boleh juga langsung menelannya mentah-mentah. Jadi kalian harus telaah, kalian harus amati, dan kalian pelajari lagi apa informasi tersebut. Nah, setelah kalian pelajari, dari kalian mempelajari informasi tersebut, tentu otak kalian berpikir. Dari otak kalian berpikir itu, kalian bisa menjadi orang yang realistis. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ngomongin soal realistis tuh bukan semata-mata kita menggunakan apa yang kita miliki. Jadi, kalau kalian mau jadi manusia yang realistis, tentu pikiran kalian, otak kalian harus realistis dulu. Maka dari itu, penampilan kalian, terus lifestyle kalian itu ikut realistis. Jadi ketika hidup kalian sudah realistis, kalian bisa enjoy menikmati hidup. Jadi santai, tidak ada hal yang perlu kalian sembunyikan, dan kalian tidak perlu malu gitu. Nah, poinnya ya kalau mau realistis, otaknya dirubah ya. Nah, caranya yang tadi itu di awal, kalian harus mengesampingkan ego kalian. Nggak boleh kalian berpatokan dengan ego kalian. Jadi kesampingkanlah dulu ego kalian, jangan dibuang, karena manusia tuh perlu ego tuh. Nah, setelah itu udah, poinnya itu, kalau kalian mau realistis, lakukanlah hal tersebut. Simple. Oke, dari apa yang sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya, karena jujur saya dulu orangnya ya bisa dibilang malu bertanya ya. Jadi malu bertanya itu bagian dari kita tidak realistis. Nah, jadi karena hal tersebut, dan saya merasa bahwa ya setiap kehidupan dan waktu itu kita boleh berubah. Jadi selama kita masih hidup ya kita boleh berubah. Kita beralih ke hal yang lebih baik tentunya. Jadi saya merasakan feedback dan benefitnya untuk diri saya sendiri. Jadi ketika saya menjadi orang yang realistis, tentu pemahaman saya lebih luas dan hidup saya lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih lega. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Jadi ya udah, kita fair-fairan aja, langsung plong ya. Oke, jadi kalian tidak boleh jadi manusia yang tidak realistis. Ya, kalian udah gede, mungkin kalian udah umur 20, batang kalian udah isi rambut, udah isi rumput. Jadilah manusia yang realistis. Stop kalian mencari validasi atau apalah. Toh juga kita semua di sini sama-sama makan nasi dan sama-sama juga berbakti kepada yang di atas. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sing Mekiring.